Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Yaqulu tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah, pemuda dan pemudi yang dirahmati Allah, apa kabar? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Bukti tanda kita diberi kebaikan oleh Allah itu apa sih sebenarnya? Biasanya kalau kita menganggap diri kita sukses dalam masalah harta, langsung alhamdulillah Allah sudah memberikan nikmat kepada kita. Betul apa benar ini? Masya Allah. Ketika Allah membuat kita sukses, punya harta kah, punya jabatan, status sosial naik, maka itu sudah dikatakan wah, aku dapat kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ternyata menurut Nabi tidak begitu. Man yuridi ayat, kata Nabi Muhammad SAW dalam hadis sahih disebutkan, man yuridillah khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki kebaikannya oleh Allah, jadi barang siapa yang orang ini dianggap baik menurut Allah, apa kata Allah? Ya, kata Nabi Muhammad SAW, yufaqihu fiddin, maka Allah akan pahamkan dia terhadap agama. Berarti ini berbeda jauh ya. Berarti kalau antum ikut yang nama itu seminar-seminar, kemudian lagi open presentasi MLM, pasti semua bahwasanya kebaikan, untung, sukses berbanding lurus dengan apa yang kita dapatkan berupa duniawi. Betul ya? Tapi ternyata menurut Nabi tidak begitu. Menurut Nabi barang siapa yang ingin, yang dianggap oleh Allah memberikan kebaikan pada dia, ternyata Allah pahamkan dia terhadap agama. Itu teman-teman sekalian. Berarti ketika kita makin paham kepada agama, harusnya terimplementasi dengan amal. Karena yang namanya Islam ini harus terimplementasi dengan amal. Bukti orang disebut ini, ada bukti seseorang itu dikatakan beriman, pasti sibuk beramal. Betul ya? Maka ayatnya sudah jelas, alladzina amanu wa amilus shalihat. Orang yang beriman itu pasti terimplementasi dengan amal soleh. Maka tidak cukup bicara. Jadi Islam itu tidak ada yang amal itu bukan hanya sekedar bicara. Nah, orang yang seperti saya bisa jadi amalnya bicara, tapi tidak terimplementasi dengan aktivitas amalan. Oh, terancam oleh Allah, ikhwan. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Jelas, kabura maktan indallah an taqulu ma la taf'alun, bahwa kita akan terancam oleh Allah ketika kita sibuk berbicara nggak ada amal. Nah, sayangnya ini terasa oleh orang terdekat kita. Ya, suami istri, antum kebanyakan belum bersuami dan belum beristri. Ya, atau di keluarga. Model anak, model saya itu ketika di luar berbicara, istri bicara. Kayaknya nggak gitu deh ya. Di rumah mah nggak kayak begitu. Nah, ini hati-hati teman-teman. Berarti berislamnya kita masih berbuah bicara, masih berbuah kata-kata, belum berbuah amal. Maka dari itu, yuk sambut yang namanya kebaikan menurut Allah, menurut Nabinya, yaitu kebaikan menurut Allah, menurut Nabinya ketika kita makin dipahamkan dengan agama. Karena ketika makin paham, amalnya pun pasti berkualitas.
bicaranya pun pasti berbobot. Allahu Akbar, wallahu a'lam. Taibihani iyyakum, kenapa kita hidup ini sempit, susah, tidak begitu indah, bahkan menyulitkan ketika melihat orang semuanya bermasalah, tidak? Kenapa demikian? Pasti ada sebabnya, tidak? Karena zaman sekarang ini baper, bawa perasaan kemanapun, ya. Dan salahnya pembawaan perasaan ini salah. Ya. Ikhwani a'azalillahu iyyakum, saya akan tanya dulu ke antum sekalian. Visi besar hidup kita itu mau dibawa kemana sih kira-kira? Antum mau kemana nanti? Bahwa kita ini sekarang ini ibu lagi berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain. Suka, tidak suka, rela atau tidak, terpaksa juga bisa, ya. Itu semuanya akan berjalan dari satu alam ke alam yang lain, ya. Sekarang kita berhenti di mana? Di alam apa sekarang ini? Di alam dunia. Indah kan? Masya Allah. Jadi kita akan berpindah dari satu alam ke alam yang lain, pindah lagi ke alam yang lain. Nanti mentoknya di sini. Kita nggak tahu nih di mana, di surga atau di neraka. Nah, antum pernah menerawang nggak? Apakah kita ini akan ke surga atau ke neraka? Apakah antum sudah merasa bahwa hidup ini adalah ahli surga atau belum? Halo, belum ya. Nah, orang yang ahli surga itu pribadi hidup itu kelihatan tuh bahagia, apapun keadaannya, aneh tuh. Coba. Sampai yang namanya Jibril sendiri pun merasa kaget. Ajaban li amril mu'min, ajaib banget ya orang mukmin itu. Tuh. Jadi ajaibnya kenapa? Inna amru kullu khair, karena urusan bagi seorang mukmin mah pasti baik aja. Ya. Jika mukmin ini menghadapi sebuah kenikmatan, maka langsung dia bersyukur, maka syukurnya menjadi lipat ganda kenikmatan yang lain. Dan ketika dia menemukan satu keburukan, ketidakenakan, dia langsung bersabar, dan sabarnya akan menumbuhkan kebahagiaan. Masya Allah. Jadi syukurnya seorang mukmin menambah nikmat, sabarnya orang mukmin akan membuahkan kebahagiaan. Ini teman-teman sekalian. Maka ketika kita tidak punya dua hal ini, sama dengan tidak punya iman. Apa kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu? Masya Allah. Dalam asar disebutkan adalah al-imanu nisfani. Iman itu terbagi menjadi dua bagian. Nisfun sabrin wa nisfun syukrin. Satunya sabar, satunya lagi syukur. Jadi ternyata dua hal ini harus ada dalam diri kita, maka hidup akan lebih nikmat. Ustaz, saya kan sudah ikut seminar-seminar. Ada loh jalan-jalan yang terbaik supaya hidup ini lebih indah. Sebentar, karangan siapa itu? Karangan John C. Maxwell. Orang Islam. Dari bahasanya sih bukan. Oh, gitu. Berarti bagaimana? Tapi Ustaz bagus. Karena gimana ya Ustaz ya? Kalau di Islam tuh kayaknya nggak ada yang kayak begini, harus dimodifikasi nampaknya. Allahu Akbar. Kalau antum lihat hadis yang diriwayatkan oleh Tabrani, ya, Rasulullah SAW mengatakan demikian. Ma baqiya syai'un, ya. Apa artinya ma baqiya syai'un? Tidak tersisa apapun. Ma baqiya syai'un artinya itu pada hari ini ya, tidak tersisa apapun yuqarribu minal jannah, hal-hal yang dapat mendekatkan seseorang ke surga, wa yubaidu minan nar, dan apa-apa yang membuat orang ini jauh dari neraka, illa waqad buyyina lakum, kecuali Rasul yang mulia sudah menjelaskan semuanya. Ternyata teori-teori yang dikatakan oleh apapun, selama itu bukan dari Rasul dan bukan dari Allah, maka apa itu bisa jadi teorinya belum sempurna. Karena ternyata Rasul yang mulia sudah mengatakan demikian. Ma baqiya syai'un, sudah tidak ada sisa lagi. Baqiya itu kan sisa, sudah nggak bebekas lagi. Semuanya sudah tuntas tuh aku berikan.
apa yang membuat kamu makin dekat kepada surga atau apa yang membuat kamu makin jauh kepada neraka. Itu sudah sudah oleh Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam diterangkan kepada sahabat-sahabatnya dan kita akhirnya tahu. Nah, pertanyaannya, kita mau nggak diatur oleh Islam, kan begitu? Karena kebahagiaan menurut Islam belum tentu cocok kebahagiaan menurut non-Islam. Ya, kebahagiaan dalam Islam apa? Ketika kita diberi rezeki, apa tuh? Bisa membaca Al-Quran. Warzuqni tilawatahu ana al-lail wa atrafan nahar. Wahai Allah, berilah rizki kepada kami supaya akrab dengan Al-Quran sehingga aku bisa membacanya siang dan malam. Halo? Saya tanya antum sekalian, sudah akrab dengan Al-Quran belum? Sudah, Bu? Dibawa kemana-mana? Alhamdulillah. Al-Quran dibawa kemana-mana. Bu, putra ibu lebih canggih, Bu, pakai Android. Al-Quran aja ada 3. Luar biasa ya. Dibuka, 2 ayat, tutup lagi. Setiap 2 hari. Ternyata keakraban kita dengan Al-Quran adalah rezeki, ya, kata Allah. Kata hadis ini dalam hadis ini. Warzuqni tilawatahu ana al-lail wa atrafan nahar. Wahai Allah, karuniakan kepadaku rezeki. Apa rezekinya? Akrabnya diriku dengan Al-Quran siang dan malam. Berarti ini pemicu kebahagiaan tuh. Pemicu sesuatu yang membuat kita baik sekali. Allahu Akbar. Ustaz, ya memang yang begitu. Tapi kalau masalah ekonomi bagaimana, Ustaz? Allahu Akbar. Antum mungkin sudah tahu ayat ini, teman-teman sekalian, ya. Islam itu telah sempurna. Pernah tahu ayat ini? Sudah kan? Dalam surah Al-Maidah, ini ayat kedua terakhir. Ya, ada yang mengatakan terakhir, ada yang mengatakan kedua terakhir. Jadi ayat ini ayat terakhir Nabi Muhammad SAW sebelum meninggal, ya, di Haji Al-Wada. Nabi Muhammad SAW menyampaikan satu ayat. Ayatnya ini, Al-yawma akmaltu lakum. Al-yawm, hari ini. Al-yawm itu hari ini nih, ya. Akmaltu lakum, aku telah sempurnakan untuk kalian, wahai manusia, dinakum. Apa itu? Agama kalian. Hari ini sudah sempurna semua agama, ya. Wa atmamtu alaikum, dan aku juga sudah sempurnakan, tidak ada lubang-lubang lagi, nikmati, yaitu nikmat Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua, untuk kalian. Wa raditu lakumul Islam dinan, dan hari ini juga Allah Subhanahu wa taala ridho bahwasanya Islam menjadi panduan hidup kita, menjadi pemandu hidup kita menuju kebahagiaan ataupun kesengsaraan. Masya Allah. Jadi ternyata kesengsaraan dan kebahagiaan kita berbanding lurus dengan memahami Islam dengan baik. Maka kembali lagi, untuk itulah Rasul mengatakan tadi di hadis awal anak-anak sebutkan kepada antum sekalian, barang siapa yang diberikannya, barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan yufaqihu fiddin, akan makin paham terhadap agama. Ternyata makin paham agama memicu kita akan akrab dengan Quran. Makin paham agama memicu kita untuk menyempurnakan keislaman kita. Makin paham agama menjadikan kita maksimal dalam menghadapi segala bentuk kehidupan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yaitu sabar dan syukurnya. Allahu Akbar. Syukur dan sabarnya. Ibnu Abbas menyampaikan nih tentang arti hadis tadi, arti ayat tadi. Kata beliau, ya, An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, terhadap apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Menurut Ibnu Abbas apa? Al-Islam, yaitu Islam. Apa itu? Akhbarallah nabiyahu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tuh kepada sahabat
kepada Nabi Muhammad, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang mukmin wal mukminun annahu qad akmala lahumul iman, bahwasannya hari ini iman sudah sempurna, enggak ada yang namanya kurang-kurang. Kemudian fala yahtajuna ila ziyadatin abadan, maka tidak ada memerlukan pertambahan-pertambahan lagi. Rukun sudah sempurna. Semua bentuk yang namanya itu kebaikan sudah sempurna. Segala bentuk yang namanya keberhasilan sudah sempurna diterangkan. Segala bentuk kebahagiaan hidup sudah sempurna diterangkan. Segala bentuk kenistaan, kehinaan hidup juga sudah diterangkan oleh Nabi Muhammad SAW dan juga Allah Subhanahu wa taala. Wa qad atammahu Allahu azza wa jalla dzikruhu fala yanqusuhu abadan, karena Allah sudah menyempurnakan semua ajarannya kepada kita semua lewat lisan Nabi Muhammad SAW, maka jangan pernah kita mengurang-uranginya. Wa qad radiyahu Allah fala yaskhatu abadan, dan Allah Subhanahu wa taala sudah ridho terhadap kita, maka janganlah ada yang benci terhadap apa yang sudah diatur, apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita berupa aturan-aturan Islam. Memang ada yang benci terhadap aturan Islam gitu sih? Teman-teman ada ya? Jilbab ada nggak yang benci? Ikhwan, ada yang benci nggak ya terhadap aturan Islam? Apa ya kira-kira yang benci sama pemuda itu terhadap aturan Islam? Tidur bagusnya itu bada Isya sampai malam. Pemuda kira-kira tidurnya segitu ya? Bada Isya ya, tidur antum ya? Oh, bertepatan dengan main bola ya, jadi gak enak ya. Hah? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ikhwan, kita coba sedikit dulu ke sini supaya antum kita semua bisa mengerti benar. Maka yang mengatur kebahagiaan ini tidak lain tidak bukan adalah Islam. Apa kata Imam Malik radhiyallahu rahimahullah? Beliau mengatakan, "Fama lam yakun yauma idin dinan, fala yakunu yauman dinan." Ini kata Imam Malik rahimahullah mengatakan, lihat yang hijau yang birunya saja. Ya. Kata beliau, hari ini kalau hari ini bukan agama, ya nanti juga bukan agama gitu loh. Kalau hari ini belum tidak termasuk agama, ya nanti juga tidak termasuk agama, itu Masya Allah. Maka gak bisa kita kurang-kurangi, kita lebih-lebihi. Bagaimana menganggap bahwa bahagia itu kalau punya harta, nggak ada. Bahagia itu kalau saya punya istrinya 2, bukan itu ya. Bahagia itu kalau istrinya 4, nggak bisa. Bahagia itu kata mamahnya, bahagia itu kalau suami saya nggak nikah lagi. Masya Allah, luar biasa ya. Si suami ingin nikah lagi, si istri ingin suaminya satu, nggak akan pernah bahagia itu. Kenapa? Karena standarnya emosi, standarnya duniawi. Tapi kalau standarnya Allah Subhanahu wa taala itu akan terurai sudah. Baik. Ikhwani a'azza iyyakum, maka untuk itulah Allah Subhanahu wa taala memberikan tugas kepada Nabi supaya seluruh orang itu mencapai kebahagiaan yang sempurna. Ya. Maka inilah tugas Nabi Muhammad SAW dalam surah Al-Imran surat ketiga ayat 164. Allah Subhanahu berfirman, laqad manallahu 'alal mu'minina, sungguh Allah telah memberikan kepada orang-orang mukmin itu apa? Yaitu satu memberi manallah, yakni karunia. Karunia itu adalah kenikmatan. Apa kenikmatan itu? Idba'atha fihim rasulan, karena mereka sudah diutus satu orang rasul. Jadi ternyata Allah mengutus rasul itulah nikmat yang sangat luar biasa ya. Apalagi min anfusikum, yang namanya rasulnya dari kalangan kalian, maksudnya kalangan manusia. Nah, ada orang sekarang yang menganggap rasulnya bukan manusia. Sebagian ada yang menganggap jin juga bisa jadi rasul, nabi bisa menjadi rasul. Ada itu sebagian, insya Allah.
ketika saya pernah dengar, oh Ustaz, jin juga bisa loh jadi rasul, ya. Nabi juga bisa jadi rasul, Nabi juga bisa jadi dari jin juga. Allahu Akbar. Taib. Ternyata tidak. Menurut Al-Quran ini, laqad mannallahu 'alal mu'minina idh ba'atsa fiikum fihim rasulan, ya. Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan karunia yang besar bagi kalian. Ternyata apa karunia tersebut? Allah Subhanahu wa taala memberikan kalian rasul dari golongan kalian sendiri. Apa tugasnya? Yatlu 'alaihim ayatihi. Rasul ini ternyata bertugas untuk menerangkan, membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, wa yuzakkihim, dan juga ternyata Rasul ini tugas yang kedua apa? Wa yuzakkihim, zakka yuzakki, zakat apa? Mensucikan. Apa yang disucikan? Jiwa. Jadi antum semua sangat berpotensi untuk menjadi jiwa yang suci. Wa yuzakihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan dia Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam menerangkan dengan hebat. Yu'alim itu memberikan ilmu, memberikan keterangan yang baik sekali tentang kitab. Ya, apa itu kitab? Al-Qur'an wal hikmah. Mana al-hikmah? Ya. Hikmah di sini disebut as-sunnah. Hikmah di sini adalah al-hadis. Al-hadis, jadi hadis-hadis yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW. Wa in kanu min qablu la fi dhalalim ba'id, dhalalim mubin. Nah, andai kata tidak hadir yang namanya Rasul ke dunia ini, maka kita semua akan tetap menjadi orang-orang yang sangat jauh dari petunjuk, zalim, sesat. Masya Allah. Maka bersyukurlah. Maka tugas Rasul itu apa tadi? Banyak, tapi yang harus kita coba garis bawahi, yuzakihim, yaitu mensucikan jiwa kita. Kenapa ya? Kok tugasnya mensucikan jiwa kita? Karena jika hatinya baik, sekujur tubuh akan ikut baik. Apa kabar kan? Alhamdulillah, pasti lagi senang. Coba lagi galau. Seorang ikhwan ketika melamar ditolak mentah-mentah, ditunjuk-tunjuk, keluar kamu, mau dibawa kemana anak saya? Tanya kabarnya tuh, apa kabar? Cicing sih, Masya. Ternyata nikmatnya, baiknya, senangnya, bagusnya hati terimplementasi kepada sikap kita. Ternyata kalau begitu Ustaz, itu yang ketawa-ketawa di jalan tuh hatinya bagus banget ya. Beda lagi itu. Sudah terputus itu koneksinya ya, insyaallah. Beda. Baik. Ini teman-teman sekalian, kenapa Nabi Muhammad SAW membersihkan hati tugasnya? Karena hati sangat berpengaruh dengan berperilaku. Karena hati berpengaruh dengan kesenangan kita. Karena hati berpengaruh dengan kenikmatan hidup. Jadi ternyata yang namanya harta, kekayaan, jabatan, ataupun apapun tidak senyawa dengan yang namanya kesuksesan. Kesuksesan itu tidak senyawa tuh dengan yang namanya itu punya sesuatu, punya rumah, punya mobil, punya istri cantik. Tidak. Punya suami yang bergaji besar, tidak. Ternyata ikhwan, yang namanya kenikmatan hidup itu berbanding lurus dengan hati yang bersih. Maka tugas Nabi membersihkan hati. Sampai sini paham semuanya? Insyaallah ya. Sampai sini insyaallah. Baik. Dalam hadis Bukhari Muslim, Rasulullah SAW menyatakan demikian, ala wa inna fil jasadi mudghah, ketahuilah
bahwasanya di dalam tubuh kita ada segumpal mudghah, daging ataupun ada darah yang menggumpal, ya. Idza salahat salahal jasadu kulluhu. Nah, jika segumpal darah dan daging ini adalah baik, maka salahal jasadu kulluh, seluruh tubuh ini akan merasakan kebaikannya. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, dan ketika si segumpal daging ini rusak, maka berakibat rusaknya sekujur tubuh itu. Ala wahyal qalb, ketahuilah yang namanya segumpal daging itu disebut al-qalbu, ya. Qalbu itu apa? Hati itu yang mana? Jangan diartikan hati dalam konteks kedokteran, namanya berarti apa? Liver. Saya sakit hati kan bukan di sini. Liver di mana? Sakitnya kan di sini ya. Berarti kalau itu ada keterkaitannya, maka Al-Ghazali rahimahullah mengatakan hati itu ibarat raja. Jadi kalau hati memerintahkan, maka seluruh pasukannya akan melakukan. Jika perintah raja ini durjana, maka akan menghasilkan perilaku-perilaku dolim. Jika perintah ini baik, benar, suci, kemudian juga bagus, maka perintah akan terimplementasi dari perilaku-perilaku baik, bijaksana. Allahu Akbar. Maka ketahuilah ikhwan, ketahuilah wahai para pemuda dan para hati-hati dengan zaman baper sekarang ini. Jangan bawa perasaan selalu. Andai kata perasaannya tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya, tidak. Dasar hitam, baper. Ya Allah, dia menghina diriku padahal hitam beneran. Kan aneh kita. Dasar bodoh kamu, ya Allah. Apa kamu bilang bodoh? Harusnya bersyukur. Nah, Ustadz bersyukurlah dia yang diketahui olehnya itu hanya bodoh saja. Dasar kamu bodoh, yes. Kenapa kamu yes? Alhamdulillah, dia taunya cuman bodoh. Padahal saya jarang mandi, banyak hutang dan lain-lain. Masya Allah, luar biasa. Jadi biasanya ikhwani a'azani wa iyyakum, kita melihat diri kita itu jauh di atas standarnya. Biasa-biasa ingin disebut pintar, betul kan? Ingin disebut soleh, ingin disebut bacaannya bagus. Coba lihat komentarnya. Tadi bagus nggak bagus asalnya baca Quran tuh? Jawabannya bagaimana coba? Ya bagus ya. Karena inginnya bagus kan, apalagi begitu kan? Tadi bacanya bagus kan? Kita mah ingin bagus terus. Ketika dianggap tidak bagus, kamu tuh nggak berperasaan sekali sih. Coba itu kan bagus sebetulnya itu, masya Allah. Allah Akbar. Nah ikhwan, maka hati-hati, peliharalah hati ini, karena hati ini akan berpengaruh terhadap kesenangan hidup, terhadap kenikmatan hidup, terhadap anugerah yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang membedakan antara seorang mukmin dan munafik. Kenapa demikian? Karena mukmin ketika melakukan sesuatu pasti melibatkan hatinya. Ya. Jadi seorang mukmin itu melakukan sesuatu pasti melibatkan hatinya, dan hatinya pasti terikat dengan apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan atau larang. Jadi dia tidak mengorbankan hatinya untuk dunia. Hatinya betul-betul diikat dengan apa yang diperintahkan, apa yang diperbolehkan, apa yang dihalalkan oleh Allah, dan menghindari sesuatu yang dilarang oleh Allah, yang tidak diperbolehkan oleh Allah, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang mukmin tidak mengedepankan pembicaraan terlebih dahulu, tapi mengedepankan keyakinannya dulu, betul tidak? Akhirnya
Akhirnya Nabi Allah Muhammad SAW mengatakan, man yu'minu billahi wal yaumil akhir. Barang siapa yang beriman kepada Allah, barang siapa yang beriman kepada hari akhir, apa kata Nabi Muhammad SAW? Faliyakul khairan aw liyasmut. Hendaklah berkata sedikit atau kalau nggak bisa diem. Jaga komentar. Karena amalnya orang munafik itu berdasarkan kata-kata. Ya. Bagus kata-katanya. Mulutnya ngaku beriman, padahal tidak beriman. Tapi kita sedikit lihat karakter orang munafik. Mulutnya ngaku beriman. Dalam surah kedua ayat 8 disebutkan, wa minan nasi may yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Allahu akbar. Allah langsung tuh membuat label, mensifati sebahagian manusia. Ada yang mengatakan kami beriman kok kepada Allah, kami beriman kok kepada hari akhir. Tapi apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Tidak, mereka itu tidak beriman, mereka itu munafik. Karena kalau beriman, maka apa yang terjadi selama dia melakukan apapun pasti melibatkan hatinya yang terikat dengan Allah dan Rasulnya. Maka kata Allah dan Rasulnya cintai, dicintai. Kita Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya itu benci, benci. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala beri, beri. Kata Allah dan Rasulnya tahan. Maka asyidda'u 'alal kuffar ruhama bainahum. Tegas terhadap kekafiran itu. Tidak mencela-mencela. Ini nguntungin deh ya. Kayaknya fatwanya harus disesuaikan. Enggak bisa. Tegas. Hati-hati ikhwan ya. Khawatir ketika kita menjalani keislaman kita hanya sampai mulut, berarti kita termasuk ini, khawatir ya. Antum kan sering juga ya menyampaikan yang namanya itu ceramah kepada anak-anak ya, ke teman-teman, jaga pandangan dia ting tuh, hati-hati. Karena biasanya orang-orang munafik itu dari hanya jadi si Islamnya itu, si keimanan itu belum sampai ke amal, baru sampai ke tenggorokan. Anak katakan demikian karena banyak bisa jadi saat ini adalah orang-orang yang pandai berbicara tapi tidak pandai beramal. Maka dari itu mending pandai beramal walau tidak berbicara. Banyak orang-orang yang ingin dikatakan citranya baik padahal dirinya buruk, betul nggak? Hanya ngomongnya yang baik, ternyata jiwanya busuk. Apalagi kalau itu pemimpin. Menganggap doa juga setan. Allahu Akbar. Setan sedang berdoa di gedung MPR dan DPR. Sebentar, apakah mulut yang berdoa itu setan? Ini udah salah nih. Pasti itu namanya hati akan selalu galau tuh. Saya betul-betul yakin sekali tuh ketika seorang mengatakan bahwa setiap doa yang dilantunkan oleh muslim adalah keluarnya itu dari mulut setan, maka naudzubillah min dzalik. Baik, ikhwani azza, ini tipikal pertama. Maka hati-hati ketika kita beramal, jangan berhenti di omongan. Karena ketika kita berhenti di omongan, wow, tanggung jawabnya besar. Ana ngomong begini nih ke antum sekalian, ana nggak melakukan, waduh, besar tanggung jawabnya. Demi Allah, karena ketika di akhirat nanti sebagai tujuan kita nanti, itu orang yang akan masuk ke dalam neraka pertama kali siapa? Seorang ustaz, seorang kiai yang bagaimana bicara untuk orang lain tapi untuk dirinya tidak. Insyaallah. Orang yang mewasiatkan kebaikan selalu tapi dalam dirinya kosong untuk melakukannya. Dia bermanis-manis pembicaraan. Bahkan ketika dia bermuhasabah, ya Allah, orang lain menangis, bagus saya.
Jadi karena ternyata pengaruh orang lain nangis itu bukan mengakibatkan dia makin taat kepada Allah, tapi makin berbangga diri. Bagus, menyentuh kayaknya apa yang saya katakan. Sama ibu bapak juga begitu kalau ke anak-anak. Tuh nangis pak, alhamdulillah berarti omongan kita didengar ya. Kata Allah, aku yang mengkaruniakan anak itu nangis. GR banget si bapak ibu ini. Maka hati-hati bapak ibu teman-teman sekalian. Orang munafik amalnya berhenti di kata-kata, tidak lanjut ke amalan. Maka jangan sampai kita terjebak seperti orang munafik. Kalau begitu Ustaz saya orang munafik dong. Bukan, sifat-sifatnya kayak munafik gitu. Baru sifat. Kalau sifatnya belum tentu kan. Kamu kayak orang Sunda deh gitu kan ya. Tapi belum orang Sunda. Pas ngomong orang Sunda kok kayak begini. Nah, kan bisa. Allah. Nih, ciri yang lain. Mengerjakan sholat, memang sholat, tapi ria. Nih. Capeklah teman-teman, ya. Innal munafiqina, sesungguhnya orang-orang munafik itu yukhadi'una Allah, mereka sedang menipu Allah tuh. Ya. Wa huwa khadi'uhum, terbalik, bukan mereka yang menipu Allah, justru Allah yang menipu mereka. Masya Allah. Tetapi Allah yang akan menuju menipu dia, bukan menipu ya Allah tuh ya. Apa ya? Yukhadi'uhum, Allah menipu dia. Taib. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala, dan orang-orang munafik itu ketika sholat malas. Sebentar sampai sini. Sholat antum malas tidak? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada deui. Pemuda istiqomah lagi rapat tuh. Allahu Akbar, Allah. Padahal lagi rame-ramenya nih. Kita sedang membicarakan jihad. Kita sedang membicarakan masa depan, adzan lagi. Sedang menipu Allah tuh. Hati-hati teman-teman ya. Jangan sembarangan berbicara. Karena setiap kata-kata ketika kita menantang Allah dan Rasulnya, itu bisa jadi berakibat buruk pada diri kita. Ciri yang kedua ini ternyata orang munafik itu ketika sholat malas. Mudah-mudahan kita dianugerahi tidak malas ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nantilah kalau sudah qomat, nantilah masih rakaat pertama, masih ada 3 rakaat, masih rakaat kedua, masih rakaat keempat. Ya Allah mules ke air. Akhirnya berangkat ke masjid, dia masbuk dari imam yang ke-7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kecuali ada uzur silakan, tidak apa-apa. Taib. Selanjutnya sifat orang munafik itu apa lagi ya? Taib. La yadhkurullah illa, tidak berzikir kepada Allah kecuali sedikit. Maka terimplementasi dari komentar-komentar yang jauh dari zikir. Buset, OMG. Tuh lihat. Galau tingkat dewa. Itu. Berbahagialah kalian. Berbahagialah kepada seorang mukmin ketika di hari kiamat nanti mendapati bukunya, catatannya itu adalah ternyata penuh dengan istighfar. Allahu Akbar. Nih teman-teman sekalian, bahagialah seorang mukmin yang mendapati catatan amalnya dipenuhi dengan istighfar. Dalam hadis sahih yang dikeluarkan oleh Aisyah radhiyallahu anha demikian. Daripada kita pakai OMG, astagfirullah sudah diganti astaga naga. Astaga, pakai jilbab. Kemarin saya pakai, Bu, Masya Allah. SMA
berberapa ya, hampir 10 orangan gitu, bareng, astaga, ya Allah, itu jilbabnya orang mana ya? Perasaan kalau jilbab gitu kayaknya Islam deh gitu. Dan Islam itu tidak ada astaga. Anak kasih tahu astaga itu Nasrani. Nasrani itu astaga. Persis indah pada waktunya, semua indah pada waktunya itu adalah Nasrani, ikhwan. Kenapa antum pakai? Ya, ada Instagram. Bismillah, semoga sesuatu indah pada waktunya. Hey, kenapa ini? Masya Allah. OMG, kan oh my god, oh my god. Kenapa nggak katakan subhanallah? Jadi aja salah menggunakan subhanallah dan masya Allah, betul nggak? Ketika melihat kenikmatan subhanallah, masalah, masya Allah. Subhanallah itu berlindung, maha suci Allah dari yang begitu-begitu. Ya, lihat keburukan baru subhanallah. Lihat sesuatu yang tidak bagus baru subhanallah. Insyaallah sadari Islam sudah minta maaf sekarang, alhamdulillah. Ya. Subhanallah, hati-hati tuh, jangan salah lihat. Nah kalau ana lihat antum subhanallah kayaknya tepat sedikit ya. Enggak gitu juga, astagfirullah, maaf. Bencana subhanallah. Maka hati-hati. La yadhkurullah, tidak berzikir kepada Allah kecuali sedikit saja. Tidak berzikir, az-zikru di sini bahkan disebutkan Al-Quran sendiri disebut az-zikr, betul tidak? Al-Quran sendirilah zikr. Jadi ternyata zikir terbaik itulah membaca Al-Quran. Allahu Akbar. Nah, gak usah OMG-OMG-an ya. OMG-OMG-an cabutlah Bu ya. Kalau anak-anak ibu OMG, diam, istighfar saja. Atau subhanallah, atau masya Allah. Baik ibu, astagfirullahaladzim, OMG. Itu OMG liatin, keluarin. Jangan di double-double begitu. Baik. Jadi pertanyaannya sekarang, bagaimana supaya hidup ini indah, gitu kan? Satu tadi, jangan baper ya. Baper kepada hal yang enggak itu enggak bagus. Tapi baper ketika dikonekkan kepada Allah dan Rasul itu yang paling tepat. Maka jangan pernah setiap apapun konekkan kepada Allah. Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam justru mengajari anak kecil. Siapa itu? Abdullah bin Abbas. Antum tahu Abdullah bin Abbas? Budak letik, kata Rasulullah. Ya gulam, wahai budak letik. Bahasa Sunda kan begitu. Gulam itu anak kecil, bukan walad. Walad itu sudah di atas gulam ya. Kalau gulam itu anak kecil lah. Ya gulam, wahai anak kecil. Ihfadillah yahfadka, jaga Allah maka Allah akan menjagamu. Ihfadillah tajidhu tujahuka, jaga Allah maka Allah akan mencukupimu. Faida ista'anta fasta'in billah, jika kamu mau minta tolong jangan minta tolong kepada siapa dulu deh, minta tolong kepada Allah. Jika engkau mau minta sesuatu, minta sesuatu kepada Allah. Itu Abdullah bin Abbas akhirnya keluar, copot sandalnya. Pernah dengar kan ya? Apa yang dilakukan? Sandalnya diangkat ke atas. Ya Allah, sandal aku putus. Tepat itu. Antum lakukan di luar. Ya Allah, sandal aku putus. Ada yang lihat? Maka sudah kebalik-balik, betul tidak? Harusnya minta tolong apapun kepada Allah dulu. Karena segala bentuk pertolongan atas kehendak, atas izin Allah. Ya Allah, saya mau cabut gigi ya Allah, karuniakan kebaikan, bismillah gitu. Papa tolong ya, pelan-pelan ya supaya nggak sakit. Ke Allah dulu enggak tuh, ke dokter dulu, hati-hati teman-teman sekalian. Taib. Ikhwani azza iyyakum. Keimanan ini adalah terletaknya pada hati. Dan membersihkan hati akhirnya menjadi sangat penting. Maka hati-hati dengan penyakit hati yang akan merusak amal kita. Apa penyakit hati ini? Banyak.
Salah satunya takabur, iri, dengki, hasad, riya, dan lain-lain. Nabi berlindung banget tuh dalam penyakit hati. Karena ketika memiliki tempat ini maka hidup akan menjadi sumpek. Ya. Antum coba lihat kalau takabur. Takabur itu apa sih? Ya. Batarul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran, ya, meremehkan orang lain, itu takabur. Dikasih tahu kebaikan, udah tau lah, saya ustadz juga udah ngomong gitu. Udah ngerti lah, banyak ustadz cerewet amat si mama ini tuh kan. Itu takabur tuh. Wa ghamtun nas, kan dengar tuh si ustadz itu, ustadz naon. Wa ghamtun nas, batal haq wa ghamtun nas. Bagaimana kalau dia membangga-banggakan diri? Ini hasil karya saya loh, karya yang spektakuler. Itu bukan sombong, itu berbangga-bangga diri. Beda kalau takabur itu apa tadi? Merendahkan orang lain. Satu lagi menolak kebenaran. Berarti meskipun dia rendah hati, tapi punya dua hal ini ya, menolak kebenaran, merendahkan orang lain, sama. Itu juga termasuk sombong, betul nggak? Orang yang tawadu banget ya, tapi dia tidak senang dengan nasihat, gitu ya. Apalagi menolak kebenaran, meremehkan orang lain, ini udah termasuk takabur. Iri ataupun dengki. Dengki itu SMS ya, senang melihat orang susah atau susah melihat orang senang, itu dengki kan? Ketika orang lain menderita, itu senang kita tuh. Ketika orang lain bahagia, malah kita yang gerah. Kunaon sih si eta bahagia? Ternyata dia punya mobil, pasti nyicil terus dia memiliki sesuatu yang sudah biasa. Sempit hidup ini, demi Allah sempit hidup ini teman-teman sekalian. Hasad, waduh, hasad itu apa? Ya hasad, hasud, ria dengan sum'ah hampir sama ya. Kalau ria itu senang dilihat, kalau sum'ah itu senang diomong-omongin. Ya. Ria itu, kamu bagus banget itu gerakannya. Siapa dulu? Nah itu ria. Sum'ah, wah hebat kamu ya. Saya dengar kamu itu ternyata ranking sini. Nah itu sum'ah. Jadi ria itu ini, sum'ah itu di sini. Nabi berlindung dengan penyakit ini. Nanti kita sampaikan, ada yang prinsip lagi. Tidak akan berlama-lama tentang 4 hal ini karena ini mudah untuk diurai. Ada yang lebih penting insyaallah. Nabi berlindung tuh dari penyakit ini. Apa kata Nabi? Nabi Muhammad bersabda demikian dalam hadis sahih, yaitu hadis Muslim. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkaha anta khairum man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Hadis riwayat Muslim. Coba kayaknya amalkan di hadis ini. Mudah-mudahan hati kita betul-betul bukan bapernya kepada sesuatu yang buruk, tapi dengan kebaikan. Baik, insyaallah. Artinya, salah satu ya Allah, anugerahkan kepada jiwaku takwa, anugerahkan ketakwaan hadir dalam jiwaku ya Allah. Sucikan juga jiwaku dengan ketakwaan itu ya Rabb. Wahai Allah, Engkaulah sebaik-baik yang mensucikan ketakwaanku jiwaku ini ya Allah, dan Engkaulah yang menjaga serta melindunginya wahai ya Karim. Kemudian dilanjutkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam, yaitu tadi ya, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Wahai Allah, aku berlindung ya, kepada Engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wahai Allah, aku berlindung juga wa min qalbin la yakhsha, dan dari hati yang tidak khusyuk, hati yang tidak tunduk, hati yang selalu tinggi, hati yang tidak bisa merendahkan hati. Wa min nafsin la tashba, dan dari
dari nafs, dari jiwa yang tidak pernah kenyang terhadap dunia, terhadap popularitas, terhadap apa ya, yang namanya itu citra. Akhirnya sibuk pencitraan. Masya Allah, na'udzubillah min dzalik. Wa min da'watin la yustajabu laha, dan dari doa-doa yang tidak engkau kabulkan wahai Allah. Ikhwan, ini salah satu doa Nabi Muhammad SAW untuk menundukkan hati yang keras, untuk menjadikan hidup ini menjadi indah. Inilah Nabi Muhammad SAW selalu berdoa ini. Taib. Ya Allah, kalau doa ini bagaimana ya Allah ya? Saya kan banyak hutang. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, sama saja nggak apa-apa. Tapi Nabi sering sekali berdoa ini. Ketika kita ingin dikaruniai kebahagiaan, kenikmatan, hati yang khusyuk, tidak ngoyo dalam hidup, selalu semangat meraih anugerah Allah Subhanahu wa taala. Kayaknya cocok deh hadis ini untuk menjadikan kita menjadi lebih baik lagi insyaallah. Karena bagaimana? Karena hati yang mulia salah satu syarat akan dipanggil, akan diterima oleh Allah di akhirat. Ini masalahnya. Hati yang mulia akan diterima di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam sebuah hadis, sebuah ayat itu ya, ayat surah As-Syu'ara ayat ke-8889. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Yauma la yanfa'u malu wala banun. Hari di mana enggak ada lagi tuh berlaku mal. Mal itu apa? Harta. Banun itu apa? Bantu keturunan laki-laki. Maksud itu kolega-kolega. Maksudnya itu apa sih? Orang-orang yang bisa saya kasih gantungan kan gitu kan? Kamu kan kerja di sana, adik saya dong masukin tuh kan? Seperti itu ya. Ketika seorang anak, padahal dia ini adalah salah karena bapaknya memiliki jabatan, maka anak ini tidak terjamah oleh hukum. Ya, itu. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Di sana nggak bisa, harta tidak akan bisa, maka hukum tidak bisa dibeli di sana. Ya. Semuanya tidak bisa dibeli di sana. Kolega-kolega kita tidak akan bisa yang namanya itu menyelamatkan kita semuanya. Illa man atallah biqalbin salim, kecuali yang datang kepada Allah dengan qalbun salim. Isyarat bahwasanya manusia ternyata di dunia ini hatinya berpengaruh dari orang lain. Mereka menganggap bahwa ketika saya tenang memiliki jabatan, dia tenang memiliki kolega yang banyak, dia tenang kalau sudah menjadi yang namanya itu orang-orang hebat, dia tenang kalau sudah memiliki harta yang banyak. Maka kata Allah dimentahkan di sini tidak, karena orang yang memiliki harta, orang yang memiliki kolega yang banyak tidak lagi bermanfaat di akhirat nanti, kecuali yang datang kepada Allah dengan hati yang salim. Hati yang salim. Ikhwani, dalam hadis yang sahih disebutkan Allah ternyata memberikan harta kepada siapapun, kepada yang dicintai dan yang tidak dicintai. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala hanya memberikan kepada siapa saja yang dicintai dari agama ini. Jadi agama ini, Islam, iman ini, keyakinan ini hanya diberikan kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah. Maka raih cinta ini. Karena dengan Allah memberikan cinta kepada kita, maka hati kita sangat berpotensi menjadi salim, menjadi selamat. Ketika hati selamat, maka tidak ada kebahagiaan kecuali kebahagiaan memiliki hati yang selamat. Ikhwani, saya informasikan lagi sekali lagi apa yang disampaikan tadi, bahwasanya ternyata tugas Nabi Muhammad SAW adalah kama arsalna fikum. Dalam hadis yang lain, dalam ayat yang lain disebutkan, tadi surah Al-Imran, sekarang surah Al-Baqarah ayat 151 disebutkan kama arsalna fikum, sebagaimana aku telah mengutus untuk kalian sekali, untuk kamu sekalian, fikum rasulan, satu rasul, yatlu alaikum, orang ini, rasul ini, yaitu membacakan kepada kalian ayat-ayat kami, wa yuzakkikum, kemudian
membersihkan jiwa-jiwa kalian, wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah, dan juga mempelajari, mengajarkan yaitu Al-Qur'an dan juga Sunnah. Wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun, dan mengajarkan kepada sesuatu yang tidak engkau ketahui sebelumnya. Sebelumnya merasa bahwa saya jabatan membuat dia aman. Sebelumnya merasa bahwa kegantengan itu membuat dia paling laku, laris di dunia ini, betul nggak? Sesungguhnya ketika dia merasa dirinya cantik adalah suatu, wah saya pasti tidak akan gampang melakukan hidup ini pun. Tidak. Itu sesuatu yang tidak diketahui oleh Allah, oleh Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam, akhirnya diketahui. Ya. Taib. Wa yuzakkikum, membersihkan dari apa? Nah, ini yang intinya sebetulnya ikhwan, bahwa yang harus kita jauhkan dari apa saja sih? Satu, dari syirik menuju tauhid. Yang kedua, dari riya menuju ikhlas. Dari riya, sum'ah menuju ikhlas. Dari dusta menuju jujur. Dari khianat menjadi amanah. Dari takabur menjadi tawadhu. Dari akhlak buruk menjadi akhlak baik. Dari saling membenci menjadi saling cinta. Dan inilah faktor ketidakharmonisan, faktor kegalauan orang, faktor ketidakpercayaan seorang atasan kepada karyawan-karyawannya, faktor nangisnya seorang ibu karena anak-anaknya seperti ini. Tidak mengalihkan dari syirik ke tauhid, dari riya ke ikhlas, dari dusta ke jujur, dari khianat ke amanah, dari takabur ke tawadhu, dari akhlak buruk ke akhlak baik, dan dari saling benci kepada saling cinta. Maka ketika kita memiliki di kuadran kiri, ya, dan tidak memiliki di kuadran kanan yang ada di gambar depan ini, maka sengsaralah hidup kita. Dan kesengsaraan ini ikhwan, bukan hanya sekedar sengsara yang hanya kata-kata, tidak, tapi sengsara yang benar-benar sengsara disempitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama yang sering dibanyak oleh orang-orang cari. Apa yang sering dibanyak, apa yang sering dicari oleh antum sekalian kira-kira? Yaitu rezeki, betul tidak? Ustaz, enggak. Coba cek, antum cek. Ibu-ibu kita, bapak-bapak kita coba sering ngecek enggak? Nah, sekolah yang baik ya supaya pinter. Biar apa, Bu? Biar dapat kerjaan. Biar apa lagi? Biar mudah hidup kamu tuh. Kita ini tidak lepas dari itu semua. Maka pindahkan kuadran-kuadran kiri kita yang di depan ini kepada kuadran kanan. Perhatikan jiwa kita, hati kita, jiwa kita jangan ada syirik, riya, dusta, khianat, takabur. Bahkan yang namanya akhlak buruk dimulai dari sini. Ya, seperti tadi, barang siapa yang hatinya bagus, perilaku bagus. Barang siapa yang hati buruk, perilaku buruk. Betul ya? Teko akan mengeluarkan isi teko, kata Agim ini. Teko akan mengeluarkan isi teko. Di dalam teko ada yang namanya itu comberan, keluarnya pasti comberan. Di dalam hatinya, di dalam teko ini ada susu, keluarnya susu. Gak mungkin tiba-tiba di dalam teko ini ada comberan keluar susu, gak mungkin. Maka kalau ini terjadi pasti ada sesuatu mengelabui. Naudzubillah. Baik. Ikhwani, untuk itu yuk sama-sama kita harus membersihkan dari satu hal ini, dari yang namanya tauhid, atau dari syirik ke tauhid. Baik. Kenapa demikian ikhwan? Karena yang namanya tauhid ini luar biasa. Kita sudah menjaga yang namanya itu ikrar kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa ikrarnya itu? La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Maka tolong jaga selalu yang namanya itu la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Karena nancapnya tauhid itu ketika di hati kita tumbuh la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Maka ketika kita mengetahui la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, hilangkan apa yang harus dihilangkan? Yang harus dihilangkan adalah alaranto. Apa itu alaranto? Al-alihah.
antum mudah saja. Apa yang harus dihilangkan ketika kita sudah berikrar la ilaha illallah, satu alihah? Apa alihah itu kira-kira? Alihah itu adalah segala sesuatu yang dijadikan sebagai sandaran. Dalam apa itu? Dalam meraih manfaat, dalam meraih madarat dan menghilangkan madarat. Tahu nggak? Kalau saya dekat dengan si dia itu ya, masya Allah, jadi seneng tuh. Sudah tuh, itu jadi alihah. Mas, kalau kamu tuh punya cincin ini, masya Allah, cincin ini kecubung berwarna hijau, ada gitu. Kecubung berwarna hijau, engkau pakai manfaatnya, bisnis lancar. Tuh ya, bu susuk juga ada kan, ada orang yang nyimpen susuk supaya auranya kelihatan. Katel aja lebih bagus loh, susuk aja udah bagus. Dagang nyimpen di atasnya itu ya, Umar, Muhammad, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Wah, puterin, tempelin di warung. Nggak bisa, pasti galau selalu. Ujung-ujungnya kalau tidak laku disalahin tuh. Gara-gara ini nih nggak laku. Akhirnya apa yang terjadi? Jauh dari Islam. Demi Allah, jauh dari Islam. Maka ikhwan, jangan kita menjadikan alihah, karena hati kita tidak akan pernah bersih kalau kita ada alihah. Baik. Wala tad'u min dunillahi, ini surat Yunus. Baik. Wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruk. Fa in fa'alta fa innaka idzal minadh dhalimin. Dikatakan, dan janganlah engkau menyembah sesuatu yang tidak memberi manfaat sedikit pun untuk kalian, dan tidak pula memberi bencana kepadamu selain semua itu karena Allah Subhanahu wa taala. Jika kamu melakukan ini, sesungguhnya engkau termasuk orang-orang yang zalim. Zalim ini orang yang musyrik, orang yang akan semua amalnya hilang, yang akan tidak diampuni setiap dosa-dosanya. Nauzubillah min dzalik. Baik. Wa yamsaskallahu bidurrin fala kashifalah. Dan jika Allah Subhanahu wa taala menimpakan suatu bencana kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Wa yuridka bi khairin fala radalah faradada li fadlihi. Maka tidak ada yang dapat menolak karunia-Nya jika Dia memberikan kebaikan kepada siapa saja Dia kehendaki dari hamba-hambanya. Enggak ada yang bisa menolak, insyaallah. Allahu Akbar. Surat Yunus surat 10 ayat 106 sampai 107. Antum baca dulu. Penting ini insyaallah. Ini yang pertama. Berarti apa saja itu? Contohnya kan gitu kan. Dukun. Insyaallah. Salat terus dukun iya. Gimana ini? Enggak akan pernah yang hatinya bisa lulus. Yang hijau itu untuk jodoh. Kemudian yang coklat itu untuk aura hidup. Masya Allah. Yang kuning untuk kekayaan. Yang mambo yang berwarna-warni supaya kita bisa kesana kesini dengan mudah. Pantesan makinnya sampai 8. Enggak sih. Keramat. Hati-hati. Ada orang jangan ke sana nanti kamu celaka. Tuh Bu, hati-hati Bu. Ya. Nikah jangan bulan Safar. Nanti aduh ya Allah ya Rabbana. Antum meyakini satu hari itu ada yang baik, ada manfaatnya, alihah. Hatinya gak mungkin tenang, gak mungkin bisa salim itu. Bisa selamat gak bisa tuh. Mbah, besok nomor yang keluar berapa Mbah? Kata Mbah gak tahu. Mbah Malim
Sering ana lihat di Bamalina di Kiara Condong ya. Masya Allah, mbahnya udah meninggal berapa puluh tahun yang lalu, ditanya sekarang. Satu, alihah. Dua, andad. Hati-hati nih. Kayaknya cukup disyirik saja ya. Tapi ini kan kita tidak bisa keluar ke yang kedua. Cukup disyirik saja. Taip. Yang kedua andad. Andad itu apa? Segala sesuatu yang melalaikan dan yang menghalangi diri kita dari taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari mempelajari agama, dari menganut dan mengamalkan agama, dari menjalankan perintah Allah dan juga menjauhi larangannya. Maka jangan jadikan andad hadir di sekeliling kita, bahkan bisa jadi anak kita. Allah Akbar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah kedua ayat 165 ya. Wa minan nas, ada sebagian dari manusia, may yattakhidhu, ada orang-orang yang mengambil min dunillah, dari selain Allah, andadan, tandingan. Bagaimana tandingannya? Yuhibbunahum kahubbillah, mencintai seperti mencintai Allah. Karena saking mencintai anak maka lupa sholat. Karena saking mencintai istri tidak pernah ke majelis taklim. Karena saling mencintai harta maka dia lupa yang namanya itu sedekah. Karena cinta kepada wajahnya sibuk tidak bersyukur. Bahkan ngurusin wajah itu luar biasa, dari jedur sampai jeder, pedicure, manicure, ya, meluruskan, mengkeritingkan, ya, mempesekkan, menghitamkan, masya Allah. Bagaimana caranya jenggot biar lurus, jenggot biar keriting? Enggak mungkin kalau laki-laki kayaknya. Baik. Surat 2 ayat 165. Ya bisa jadi banyak hal. Contohnya boleh jadi anak-anak. Itu jadi apa ini namanya? Andad. Saingan-saingan. Seharusnya tempat yang harusnya semangat itu bukan karena anak saja. Harusnya hal yang lain. Allah, karena karunia Allah. Bisa jadi keluarga pun adalah termasuk penghalang kita mencintai Allah, penghalang taat kepada Allah. Bisa jadi juga tanah air juga taat kepada kayak gini tanah airnya. Maka ada sebahagian orang yang ingin meninggal itu dikuburkan di tempat kelahirannya, betul ya? Ikhwan, kalau antum mau lihat Rasul yang mulia nggak begitu. Rasul lahir di mana? Meninggal di mana? Rasul lahir di Mekah, meninggalnya di mana? Di Madinah. Mujahid yang perang. Taib. Orang-orang misalkan ada orang yang Korea Selatan, jadi mujahid di mana? Di Syria. Maka dia meninggalnya di mana? Apa kalau mau minta ke Indonesia gimana? Kalau mohon maaf, ke Korea bagaimana? Rata-rata orang tua kita begitu, saya, ya. Ketika kita ini meninggal, pengen meninggalnya di mana? Dikuburkan. Bahkan orang yang terdekat dengan Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam, siapa dia? Umar, Abu Bakar, di mana dikuburkannya? Ali di mana? Bilal ibn Rabah di mana? Khalid bin Walid di mana? Bukan di tempat kediamannya. Maka hati-hati, bisa jadi tempat kampung kita ketika kita berinteraksi dengan kampung kita, semangat jadi turun, betul tidak? Gak enak untuk menegur, susah untuk melakukan ibadah yang bagus, susah untuk mengajak kebaikan. Kenapa demikian? Karena kita dibatasi dengan yang namanya itu andad. Hati-hati. Baik. Bisa jadi andad ini adalah berupa yang namanya itu harta atau teman, ya. Jadi ketaatan kita bisa jadi karena teman, atau kemaksiatan kita bisa jadi karena teman, betul tidak? Wah, nggak solidaritas ini, betul nggak? Insya Allah, hati-hati. Ayolah sekali aja ngerokok, enak loh, bisa jadi. Maka ada istilah sunnah itu dicekok ya zaman dulu ya. Allah Akbar. Yang ketiga adalah arbab. Apa itu arbab? Arbab adalah menetapkan keputusan, aturan, undang-undang, pedoman hidup menyelisih aturan Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Konstitusi lebih tinggi daripada Al-Quran. Siapa yang bilang ini? Kayak pernah yang bilang gini ya kalau nggak salah.
Al-Quran di atas segalanya. Ustaz kan sekarang di negara non muslim, ya udah taat aja kepada Allah Subhanahu wa taala, gitu aja. Terus nanti bagaimana kalau saya harus taat kepada negara? Ya selama negara ini selalu taat kepada Allah, kita taati. Bagaimana kalau mengajak kepada kemungkaran, kemaksiatan, antum harus taat atau tidak? Minimal berlepas diri. Tapi bagaimana kan negara ini juga diatur, udah ada aturannya. Biar yang membuat orang itu bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sibuk kita? Sudahlah, gak usah menyibukkan diri dengan hal tersebut. Biar dia bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan. Tapi kita bertanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan. Kalau antum mikirin sana, pusing nanti. Sesuaikan diri kita dengan aturan Allah, ini yang terpenting. Ittakhadu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn maryam wa ma umiru illa liyabudu ilahan wahida la ilaha illa huwa subhanahu amma yusyrikun. Dalam surah At-Taubah surah 9 ayat 31 Allah Subhanahu wa taala berfirman, saya terjemahkan di sini ya. Mereka menjadikan orang-orang alim dari kalangan Yahudi dan rahib-rahibnya dari kalangan Nasrani sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Maka mereka mudah sampai sekarang boleh yang nama itu mengatur kitab suci mereka, betul tidak? Bagaimana Vatikan, bagaimana yang wallahu alam. Nah kita bagaimana itu semua harus jadi pelajaran bagi engkau wahai orang Islam. Maka untuk itu segala keputusan hukum, segala keputusan yang sifatnya aturan-aturan hidup harus dari Al-Quran dan Sunnah, jangan dari ulama. Karena kalau kita ambil dari ulama, apa yang terjadi? Kita akhirnya taklid buta ke ulama ini, ya. Taklid. Ketika ulama ini mengatakan pasti benarnya, belum tentu. Karena setiap orang pasti berbuat salah. Hatta Nabi Allah Muhammad SAW pun pernah berbuat salah kepada Allah Subhanahu, kepada manusia semuanya. Alhamdulillah min dzalik. Baik. Dan Masih Ibnu Maryam, padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Maha Esa, tapi mereka menyembah menyembah Isa alaihissalam. Tidak ada Tuhan selain dia. Isa alaihissalam selalu menyampaikan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan aku ini bukan Tuhan. Maha suci Allah terhadap apa yang mereka persekutukan. Jadi maksud dari ayat di atas dalam tafsir Quran, saya inilah tafsir web, ya saya coba ini ada tafsir juga bagus ternyata. Mereka mematuhi ajaran orang-orang alim dan rahib-rahib mereka dengan membabi buta. Biarpun orang-orang alim dan para rahib itu menyuruh bermaksiat kepada Allah dan menghalalkan yang haram, maka mereka lakukan. Allahu Akbar. Ini hanya gambaran, ini bukan orangnya. Bisa jadi ini, ya. Ada yang satu B, C, D, bisa jadi ada yang taat kepada ini dan lain-lain. Ini sekali lagi ini bukan, hanya sekedar gambaran saja. Yang ada sana aja, seperti ini. Wah, saya luar biasa nih, taklid buta. Naudzubillah min dzalik. Yang selanjutnya, yang keempat adalah at-tawaghit. Apa itu tawaghit? Tawaghut. Segala sesuatu yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala, itulah tawaghut. Di segala sesuatu diibadahi selain Allah Subhanahu. Dalilnya sama. Ya. Dalilnya ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Atau dalam surah Al-Baqarah ayat 256 wa may yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Barang siapa yang mengingkari semua bentuk-bentuk peribadatan selain Allah dan mengembalikan segala bentuk keimanan kepada Allah, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, maka dia sudah berpegang dengan pegangan yang paling hebat, yaitu pegangan Allah, iman yang benar. Seperti apa itu? Wallahu a'lam. Ada orang yang menyembah keris, ada orang yang menyembah, bahkan ada orang yang menyembah yang namanya itu Kiai Selamat. Anda tahu Kiai Selamat? Kiai Kebo. Anak pernah berunya nama itu. Saya pernah tinggal di Solo, Masya Allah. Solo itu Kartosuro, Surakarta. Kiai, maka jangan sampai ya
Masya Allah, kiai ini kebonya kebo bule. Allah sampai disembah-sembah. Ketika kiai kebo ini mengeluarkan kotoran, maka berlomba-lomba untuk mengambil kotoran tersebut. Bahkan ketika kiai ini memakan makanan dari seorang pedagang, gembiranya minta ampun. Wah, berkah, laris. Insyaallah sudah jadi arbab, ya. Sudah jadi alihah, bahkan sekaligus jadi taghut, diibadahi. Benda-benda keramat diibadahi, dimandikan. Hati-hati, antum punya belati kecil sering dimandikan, antumnya jarang mandi, hati-hati tuh. Ada yang menyembah kuburan, ada yang menyembah pemimpin, ada yang menyembah syaitan, iblis. Naudzubillah min dzalik. Maka untuk itu, supaya terbebas dari kemusyrikan ini, maka yang harus selalu ada, itu yang harus dihilangkan, itu yang dihilangkan. Jadi 4 yang harus dihilangkan. Apa tadi? Al-alihah, arbab, apa lagi? Andad, satu lagi atau itu hilangkan. Yang harus adalah katarak. Yang harus ada. Jadi yang harus ada, yang tidak boleh hilang adalah katarak. Apa katarak itu? Ka al-qasdu. Berarti apa qasdu itu? Niat. Baik. Kita jelaskan sesuatu. Yaitu al-qasdu adalah niat ataupun memurnikan tujuan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahuddin. Insyaallah. Katakanlah, aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menyembah kepada itu dengan ikhlas. Ikhlas itu terimplementasi dari niat yang lurus. Jadi selama niat lurus pasti ikhlas. Nih, Ibnu Qayyim Az-Jauziyah, saya Utsaimin, maaf, saya lupa sedikit. Ketika ditanya, "Wahai Syekh, bagaimana caranya ikhlas?" Apa kata Syekh? Jika ingin kau ikhlas, maka apa yang terjadi? Jauhkan, kosongkan hatimu dari urusan-urusan dunia. Kosongkan hatimu dari urusan-urusan dunia. Ketika hatimu dikosongkan dari urusan dunia, maka niatmu akan lurus. Ketika niatmu lurus, itulah tandanya ikhlas, teman-teman. Jadi bagaimana cara ikhlas? Lihat hati kita. Melakukan itu karena urusan dunia atau urusan Allah Subhanahu wa taala? Betul. Kita bekerja karena gaji atau bagaimana? Ustaz, gimana caranya dong ini ya? Bagaimana caranya? Kalau kita ini ingin ikhlas, antum bekerja jangan karena memikirkan gaji. Itu pasti akan dapat. Tapi ketika kita bekerja, katakan bismillah, ya Allah, saya Masya Allah, saya bekerja insya Allah untuk memenuhi hajat kami dan untuk tunduk kepada Engkau ya Allah. Menjaga amanah di sana, ya. Menunaikan amanah di sana. Sedekah untuk keluarga, betul tidak? Ikhwan, antum kan bekerja itu untuk istri antum kan? Juga untuk calon istri nanti. Tapi jangan untuk calon istri, belum waktunya. Untuk calon istri, mungkin untuk istri nanti, untuk anak-anak. Maka ya Allah, saya melakukan ini untuk sedekah kepada mereka. Maka berikan saya keikhlasan, kenikmatan. Maka ketika ada orang yang menghina, mencaci, mengkhianati, tidak masalah bagi kita karena tujuan kita bukan itu. Maka jadikan yang namanya niat hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Zumar, ya, ayat 11, 12, 13 dikatakan, "Qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahuddin." Sesungguhnya aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan agar menyembah Allah dengan penuh ketaatan kepadanya dengan keikhlasan yang sangat luar biasa, itu lahuddin, yang mengedepankan agama ini. Wa umirtu li an akuna awwalal muslimin, dan aku diperintahkan agar menjadi seorang yang pertama-tama berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul inni akhafu, katakanlah wahai Muhammad, sungguhnya aku ini takut, in asaitu rabbi, andai kata aku bermaksiat kepada Rabbi. Ya. Ada apa ya? In asaitu rabbi adabal yaumil azim.
Maka Allah Subhanahu wa ta'ala, sungguhnya aku takut azab hari kiamat yang sangat pedih. Azab Allah akan ditimpakan kepada orang yang bermaksiat. Alhamdulillah. Qulillahu a'budu mukhlishan lahuddin. Katakanlah kepadanya, kami menjalankan. Qulillah, katakanlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, a'budu, aku menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mukhlishan, dalam keadaan ikhlas, lahuddin, dan menjalankan agama ini. Baik. Yang kedua apa? Tanzim wal mahabbah. Tanzim itu mengagumkan, mahabbah itu cinta. Jadi ketika antum ibadah, hidup harus ada dua ini. Satu tadi apa? Niatnya harus lurus, maka akan menjadikan hati bagus. Yang kedua, tanzim, pengagungan dan kecintaan kepada Allah Ta'ala melebihi pengagungan dan kecintaan kepada selainnya. Jadi cintai Allah melebihi apapun, agungkan Allah melebihi apapun, maka jadilah yang namanya ibadah kita menjadi bagus, rapi dan luar biasa ya. Seperti dalam surah Al-Baqarah tadi, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dalam surah Al-Baqarah ayat 165 disebutkan, ada sebahagian manusia yang menjadikan tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintai melebihi cinta mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi orang-orang yang beriman, cintanya kepada Allah melebihi apapun, bahkan melebihi dirinya, keluarganya, saudaranya, ibu bapaknya, anak-anaknya, harta bendanya, kekuasaannya, bahkan dunia beserta isinya sekalipun, tidak lebih dicintai melebihi Allah dan Rasulnya. Maka ketika kita ingin nikmat dalam beribadah, nikmat dalam berinteraksi sesama manusia, maka jadikanlah cinta Allah dan pengaguan Allah di nomor satukan, sehingga kita tidak silau dengan orang lain. Ada orang yang silau dengan kekayaan orang lain, ada orang yang silau dengan jabatan orang lain. Maka hati-hati dengan ini. Baik. Ketiga, ar-raja. Ar-raja itu apa sih? Berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam meraih manfaat dan mengeluarkan madarat, bukan meraih menolak manfaat, menolak madarat maksud Anda, maaf. Jadi hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka setiap yang kita lakukan, kita harus berharap Allah Subhanahu wa ta'ala berikan manfaat. Maka dari itu boleh kita yang namanya tawassul, tawassul bi amalin salih, dengan amal saleh. Ya Allah, saya ingin dapat jodoh misalkan, maka tawassul dengan beramal saleh. Tahajudnya harus lebih baik, baca Qurannya harus lebih akrab, ta'arufnya harus lebih hati-hati, bukan lebih banyak, lebih hati-hati. Jangan sembarangan menerima, jangan nodai pernikahan dengan maksiat sebelumnya. Karena ketika ternoda dengan maksiat sebelumnya, maka pernikahannya jadi tercoreng. Nauzubillah min dzalik. Innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbi falya'mal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Katakanlah wahai Muhammad, ana basyarun, aku ini hanya orang seperti kalian, manusia biasa saja yang telah menerima wahyu. Tapi perbedaanku, aku ini menerima wahyu bahwa sesungguhnya tugas aku adalah, sesungguhnya Tuhan kamu adalah hanya sekadar Allah Subhanahu wa ta'ala yang esa. Maka barang siapa yang berharap pertemuan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hendaklah dia mengerjakan amal saleh, amal kebajikan. Dan janganlah mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu apapun, dan beribadah kepada Tuhan Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Surat Al-Kahfi surat 18 ayat 110. Terakhir, al-khauf. Al-khauf adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, melebihi rasa takut ya, lebih tinggi daripada rasa takut kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa manfaatnya? Kalau antum takut kepada Allah, maka apa yang terjadi? Yang terjadi akan mendekatinya.
Kalau antum takut kepada, mohon maaf, pampir, ya, apalagi hantu angkot 09, hati-hati itu, hantu angkot Taman Sari, Allahu Akbar, nggak ada itu. Kalau antum takut kepada Allah, antum akan mendekati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kita takut kepada selain Allah, maka kita akan menjauhinya. Tidak? Maka takut kepada Allah memiliki manfaat yang sangat luar biasa, ketergantungan yang tinggi, tawakal kepada Allah yang tinggi akhirnya. Ya. Karena syaitan menyampaikan demikian, inna dzalikumus syaitanu yukhawifu awliya'ahu fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Syaitan-syaitan itu ternyata hanya menakut-nakuti kamu saja, kayak anak kecil. Nakut-nakuti doang, tidak terlibat secara penuh, hanya nakut-nakuti. Maka karena hanya nakut-nakuti, jangan takut beneran kalau begitu. Karena itu janganlah kamu takut kepada syaitan, tetapi takutlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala jika memang kita orang yang beriman. Masya Allah. Tapi ikhwan, ini yang terjadi. Jadi ini adalah sesuatu yang membuat hati kita jadi indah, jadi nikmat, ya, menjadi luar biasa. Segala bentuk kehidupan dunia akhirnya menjadi luar biasa. Ini closing statement saya dalam sebuah hadis dan ayat disebutkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwasanya, sebentar, ini lupa lagi, Masya Allah. Innallah yang beriman bidzalmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Innal ladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, sesungguhnya orang yang beriman yang keimanannya tidak dicampur adukan dengan kedoliman. Apa kedoliman di sini? Dengan syirik. Ulaika lahumul amnu, maka Allah akan memberikan keamanan dalam hidupnya. Wa hum muhtadun, tidak hanya sekedar diberikan keamanan oleh Allah, tapi dia akan diberikan petunjuk dalam hidupnya. Mentok ada signboard kebun kelapa, nah itu Masya Allah gitu kan. Allah akan sediakan nih bukti yang namanya wali kota yang baik, misalnya memberikan signboard yang bagus, ya Masya Allah. Bukan saritem hiya, bukan, tapi terus yang lain-lain. Ya itu saritem sini, ya Allah ya Robi, ini salah ini kayaknya, Masya Allah. Yakin bukan dia kalau ini. Ketika kita antum tidak harus yang namanya itu tahu mana Solo, mana Jogja. Cukup antum jalan ke Tasik, lihat aja signboardnya, betul tidak? Orang yang beriman yang tidak dicampur adukan keimanannya dengan kemusyrikan dalam hidupnya kayak gitu. Dia tidak tahu Jogja, jalan saja begini, kesini, kesini. Masya Allah, lebih bagus. Orang yang mencampur adukan, tidak percaya dengan itu. Masa ke sana, masa ke sini. Hidupnya jadi bingung. Karena adanya petunjuk tidak jadi petunjuk. Ya, maka hidupnya tidak akan tenang. Jadi orang yang diberi ketenangan siapa? Orang yang tidak mencampur adukan keimanannya dengan kemusyrikan. Wallahu a'lam. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Ada pertanyaan? Baik. Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana mempertahankan keistiqomahan baik dari segi berpakaian maupun sikap kita? Masya Allah, ini sesuatu yang sangat luar biasa. Istiqomah itu menjalankan satu, untuk istiqomah itulah taat. Jadi ketika kita tidak taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita enggan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak akan pernah yang namanya istiqomah. Maka salah satu cara untuk istiqomah adalah taatlah kita kepada Allah dan Rasulnya semampu kita. Itu yang paling sederhana. Ketika kita masih menganggap, ini hati-hati, ikhwan, hati-hati yang namanya syaitan itu menampakkan suatu kebaikan-kebaikan, harapan-harapan yang kosong. Gak apa-apalah, Allah itu maha pengampun, gak apa-apa, maksiat saja dulu. Ya itu.
Gak apa-apalah, gak usah sungguh-sungguh banget, nanti kamu dianggap aneh, nanti kamu malah jadi disebutkan subversif apa namanya, ekstremis, ya, teroris dan lain-lain. Itu masya Allah. Allah menyebutkan udkhulu fis-silmi kafah, lakukan kalian, masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah. Maka taat kepada Allah bukan sedikit-sedikit tapi keseluruhan, cuman semampunya gitu. Ini nih yang pemicu yang namanya istiqamah, menjaga agar tidak mudah terbawa dalam pergaulan teman yang kurang baik. Bagaimana? Satu, al arwahu junudun mujannadah, ruh-ruh kita ini seperti halnya pasukan-pasukan, maka akan berkumpul dengan sesuatu dengan ruh-ruh yang sama. Orang yang rohnya itu senang dugem, maka dia akan nyaman dengan senang dugem. Orang yang senang ngaji kumpul dengan yang senang nyanyi, kira-kira nyaman tidak? Tidak nyaman salah satunya. Maka salah satunya adalah carilah lingkungan baik. Karena ar-rajulu ala dini khalilihi. Dalam hadis sahih disebutkan ar-rajulu ala dini khalilihi. Seseorang itu tergantung, agama seseorang, keyakinan seseorang tergantung dengan temannya. Maka hati-hati berteman dengan siapa, ya. Baik. Mengatasi galau, ini orang galau ternyata, dan mendapatkan jodoh yang soleh. Mengatasi galau bagaimana? Yakin bahwa setiap orang ada jodohnya. Satu. Yang kedua, berusaha. Berusaha bagaimana? Berusaha. Nih teman-teman sekalian, ketika kita ada masalah, Ali radhiyallahu anhu dalam kumpulan kata-kata mutiranya Nahjul Balaghah, ya, disebutkan bahwasanya ketika kita ingin dituntaskan masalah kita dengan orang, apa yang harus dilakukan? Dekati Allah, perbaiki hubungan kalian dengan Allah, maka Allah akan perbaiki hubungan kita dengan manusia. Renggangnya dengan suami, renggangnya dengan istri, tidaknya harmonisnya yang namanya itu komunikasi antara anak dengan orang tua dengan anak, dengan tetangga, dengan yang namanya itu guru, dosen dan lain-lain, maka jangan pusingkan bagaimana cara mengatasi itu. Tapi lihat dulu, dekat tidak dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah atau tidak? Baik ikhwani azza-wa-jalla, Ustaz saya kan sudah tua, nanti belum kasih jodoh juga dapat insyaallah. Alumni jemaah haji saya itu haji tahun 2004. Di tahun 2004 beliau ini umurnya udah 43 tahun, seorang perempuan. Sekarang udah berapa tahun? Antum sibuk ngitung tapi nggak ngitung kayaknya. Sekarang berapa tahun? Ayo cepat jawab. 56. 2 tahun yang lalu dia menikah dengan seorang sama-sama perjaka yang umurnya juga sama 56. Gak usah galau, teman. Sampai kapan ya Allah? Insya Allah. Maka gak usah jual mahal kalau kepada orang-orang yang soleh. Akhwat, kalau ada orang yang soleh yang melamar, ngerti, tahu bener dia ini soleh, gak usah jual mahal, iya aja langsung. Mau melamar kan? Ya langsung. Karena rezeki, bukan karena dia. Karena yang nama itu kemuliaan, bukan karena kolega-kolega dia, tidak. Kemuliaan terletak dari pribadinya, kesolehannya. Maka jaga, selama ikhwan antum menjaga kesolehan, antum jaga yang kemurnian hati, maka tidak usah khawatir yang namanya tentang hiruk pikuknya dunia ini. Tidak akan terpengaruh yang namanya jengkol naik, tidak terpengaruh. Harga jengkol meroket, harga minyak melebar, Masya Allah. Nggak akan terpengaruh. Seorang yang memiliki hati yang suci, hati yang bening, hati yang bertakwa, hati yang beriman, tidak akan pernah terpengaruh dengan gonjang-ganjing ekonomi dunia ini. Demi Allah. Maka cukup semuanya kembalikan kepada Allah, Allah uraikan setiap masalah itu. Maka kalau cari jodoh, koneknya harus dari sini. Baik. Insya Allah ini
banyak banget ininya pertanyaannya. Ustaz, tingkatan dosa ketika kita bekerja semata karena gaji dan yang dicari adalah penilaian atasan, apakah golongan tersebut bisa disebut golongan munafik? Sifat munafik tadi apa? Sebenarnya sudah ada 3. Idza hadatsa kadzaba. Jika dia berkata, berbohong. Ya. Wa idza tu'mina wa idza wa'ada akhlafa. Jika dia ini berwa'd, berjanji, maka sering ingkarnya. Wa idza tu'mina khawana. Dan jika diberi amanah, dia berkhianat. Maka kan munafik ini nih, coba lihat. Kemudian implementasi amalnya seperti apa? Zikirnya sedikit, ya. Salatnya malas, banyak ngomongnya daripada amalnya. Ini ciri-cirinya. Ada di sana enggak? Kalau ada berarti itu sifat-sifat munafik. Nah, munafik yang besar bagaimana? Munafik yang besar itu adalah menutupi Islam dengan kekufuran, menutupi kekufuran dengan keislaman. Ketika antum dengan orang-orang preman, seakan-akan antum juga preman. Ketika antum dengan orang muslim, dengan orang soleh, antum pun ikut soleh, gitu. Itu munafik. Tapi sifat-sifat yang umumnya yang tadi saya sebutkan. Menurut Ustaz, bagaimana cara menghadapi hiburan-hiburan ataupun hal apapun seperti kata-kata yang sedang tren agar kita tetap berpegang teguh terhadap Al-Quran? Hindari kata-kata itu, selesai, ya. Bukan mengikutinya. Apa kata Umar bin Khattab? A'azanallah bil Islam. Kita dimuliakan Allah itu karena Islam. Maka kita harus bangga terhadap yang Islam punya, gitu. Siapa lagi harus bangga? Kalau kita punya bismillah, katakan bismillah. Kalau kita punya astaghfirullah, katakan astaghfirullah. Kalau kita punya assalamualaikum, jangan ganti dengan selamat pagi, selamat siang, kecuali kepada non muslim, ya. Kalau kita punya yang namanya itu salaman, pelukan, itulah yang dilakukan. Karena tidaklah seseorang itu salaman, seseorang mukmin yang bersalaman kecuali selama tangannya nempel di saudaranya, maka bergugurlah dosa-dosa itu. Masya Allah. Maka salaman penting. Afsus salam bainakum, sebarkanlah salam di antara kalian wahai orang mukmin. Maka berbanggalah dengan yang namanya orang-orang Islam. Ustaz, apakah pakai pakaiannya juga harus Islami? Belum tentu. Karena pakaian Islami dan tidak Islami tidak melulu karena pakai takwa Islami, enggak. Jadi sekarang trennya itu ketika seorang ini sudah divonis, ketika divonis apa yang terjadi? Di depan hakim pakai peci, di depan hakim pakai jilbab, bahkan jilbabnya pakai niqab. Masya Allah, menghina ini. Ya. Kalau basicnya tidak seperti itu, tapi kalau basicnya seperti itu, wallahu a'lam, Allah yang akan memuliakan beliau. Masya Allah. Oke, sama. Sampai jam berapa? Masya Allah, ini Afan, tolong koreksi perkataannya. Percuma sholat tapi masih suka marah-marah. Percuma pakai jilbab tapi susah senyum sama orang lain. Insya Allah, adakah percuma di mata Allah? Baik, ikhwan, setiap amal itu pasti ada yang namanya itu konsekuensinya. Setiap amal man ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Semua amal akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang percuma. Maka ketika kita melihat orang yang sholat tapi masih buruk perilakunya, alhamdulillah masih sholat. Ketika kita melihat, waduh, orang-orang yang pakai jilbab tapi nggak senyum, alhamdulillah masih pakai jilbab. Yang salah itu begini, ya. Tuh, melihat saja orang yang tidak Islam amanah daripada orang sholat suka sedekah nggak amanah. Salah itu. Karena ternyata kehilangan harta ini tidak lebih buruk daripada kehilangan sholat. Antum tidak sholat, maka selama antum masuk ke dalam yang namanya akhirat, maka semua amal tidak akan direken. Tahu direken?
Dianggap enggak? Antum sholat, amalnya sedikit maka akan berbuah hasil. Dan dengan sholat lama kelamaan, andai kata sholatnya tambah berkualitas, maka akan berbuah kepada tercegahnya fahsya dan munkar. Ini terjadi. Kalau kita melakukan sesuatu tidak tercegah terhadap fahsya dan munkar, ada masalah di sholatnya. Tapi kalau orang yang hanya amanah tidak sholat, pasti amanahnya ada modus. Lan tarda ankal yahudu wal nasara hatta tattabi'a millatahum. Sekali-kali Allah menyebutkan, ini Allah, Quran menyebutkan, tidak akan rela yang namanya Yahudi dan Nasrani kepada orang-orang Islam selama orang Islam menyampaikan amanahnya, melakukan suatu aktivitas keagamannya dengan baik, sampai mereka orang Islam itu mengikuti gaya mereka, ya. Bernegara gaya mereka, memimpin gaya mereka, berpendidikan gaya mereka, sudah cukup itu. Maka kita melihat, oh amanah ya, oh bagus ya. Umar ibn Khattab tadi mengatakan azanallah bil Islam, kami dimuliakan memang karena kami Islam. Tapi ini nampaknya yang harus kita lakukan adalah berbuat baiklah. Kenapa dikatakan percuma? Karena boleh jadi kita selalu mencari bandingan, ya. Maka totalitaslah melakukan keislaman, ya. Dicaci, dimaki bukan keburukan untuk kita. Justru dicaci dan dimaki bisa jadi kemuliaan untuk kita. Allah Subhanahu, Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih dikatakan, inna idomal jaza ma'idumil bala. Sesungguhnya pahala yang besar berbanding lurus dengan kesulitan yang dihadapi. Fa inna Allah idza habba qaumin ibtalahum. Jika Allah Subhanahu wa taala mencintai satu kaum, justru bahkan akan mendatangkan musibah kepada kita, cobaan kepada kita. Baik, ikhwan. Jadi tidak ada yang percuma. Wallahu a'lam. Bisa jadi kamu membenci padahal itu baik bagimu, bisa jadi kamu mencintai suatu padahal itu buruk bagimu. Bagaimana cara kita mengetahui atau membedakan agar tidak menyesal karena salah pilih? Satu, setiap pilihan jangan karena emosi, jangan karena nafsu. Kita melihat calon kita, jangan dilihat karena kacamata zahirnya, karena cantiknya. Antum kalau sudah menikah baru tahu cantik dan tidak itu tidak diukur hanya sekedar dari fisik. Ustaz, kenapa bisa bicara anak udah nikah? Jadi tidak hanya sekedar itu saja. Kalau tujuannya akhirat, sekali lagi, kalau tujuannya akhirat, ini garis bawah ya almarhum semua. Kalau tujuannya akhirat, maka yang namanya wajah sudah di nomor 2 kan, insya Allah. Tapi kesolehannya kan di nomor 2 kan. Nah boleh jadi kenapa kita masih memilih-milih, ya? Karena kita pilihannya, karena kita kecewa. Kenapa kita kecewa terhadap pilihan kita? Karena kita mengkomparasinya dengan nafsu, bukan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah yang mulia? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala berfirman tadi, insyaallah, barang siapa sesungguhnya jika engkau menyukai sesuatu belum tentu itu adalah buruk menurutmu, ya. Maka semua ini harus dalam kategori Rasulullah SAW mengatakan la yu'minu ahadukum, tidak dikatakan iman seorang ini man kana hawa taban lima jitubi, yang tidak jadikan hawa nafsunya tidak dituduhkan kepada Al-Quran dan Sunnah. Berarti ini yang terpenting, Al-Quran dan Sunnah dulu, taati itu semua, kemudian istikharah, kemudian cari tahu. Baik, nggak tahu nyambung atau tidak dengan tanya bersama. Allah a'lam. Oke. Ustaz, bagaimana agar tetap istiqomah? Bagaimana kita mendekati akhwat? Taruh. Bagaimana jika kita mendekati akhwat tapi kita takut amal kita menjadi bukan karena Allah? Terus bagaimana kita menghalalkan akhwat secara baik dan benar? Menghalalkan nikah maksudnya. Insyaallah. Japri ini ya. Bagaimana cara mengamalkan sunnah kepada keluarga?
Ikhwani, man ahabba sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani faqad ma'iyya fil jannah. Dalam hadis sahih mengatakan, barang siapa yang mencintai sunnahku, sesungguhnya dia sudah mencintai diriku, kata Rasul. Barang siapa sudah mencintai diriku, sesungguhnya dia akan bersamaku di surga. Jadi mengamalkan sunnah sama dengan berniat untuk bersama Rasul di surga. Untuk itu ini jadi tujuan utama. Ketika tujuan utama kita adalah akhirat, surga, maka jadikan setiap amal kita sesuai dengan sunnah Nabi. Ya, sunnah itu yang bagaimana? Sunnah itu madalla alaihi Nabi. Apa yang ada dalam diri Nabi? Masuk keluar rumah, tidur, masuk WC dan lain-lain, sunnah semuanya. Maka lakukan semuanya karena memang tujuannya untuk berkumpul di surga. Ya, Allahu Akbar. Luar biasa. Ketika antum sekalian mengatakan ya semuanya, saya coba menginformasikan kepada keluarga ya, bahwa untuk masuk surga itu perlu banyak pundi-pundi. Kalau kita koin-koin, tiket-tiket untuk masuknya. Salah satu tiket surga adalah sedekah. Sedekah itu adalah bisa jadi melakukan sunnah. Membantu orang tua adalah sedekah. Senyum kepada istri, suami sedekah. Membantu yang namanya itu orang-orang yang tusan adalah sedekah. Ngepel adalah sedekah, betul nggak? Ngumbah wadah adalah sedekah. Terus kembangkan. Bercumbu dengan istri suami adalah sedekah. Maka ketika kita melakukan sedekah harus serius semuanya. Itu. Ketika saya menanyakan, ayo adik, sedekah cuci piring. Ketika cuci piring dianggap yang namanya sunnah, amalan sunnah itu, maka cuci piringnya pasti dengan mengamalkan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini yang biasa-biasa. Apalagi terhadap sunnah-sunnah yang memang yang muakkadah, yang sifatnya salat, saum, puasa. Maka orientasikan semua sunnah ini supaya kita bisa bersama-sama dengan sosok yang menyuruh kita melakukan sunnah itu, misalnya Nabi Muhammad SAW. Maka tidak ada yang namanya itu visi tertinggi kecuali ridho Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surga. Ini yang terpenting. Ya. Wallahu a'lam. Baik, aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa nafa'ani min ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatan wa sami'ul alim. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.